wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini di KKP TK Bayi Raden kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Gugus TK Bayi Raden, Ibu Pur, terima kasih atas waktunya, dan juga teman-teman semuanya yang sudah memberikan waktu kepada saya, memberi ruang kepada saya untuk mensosialisasikan budaya positif yang ada di sekolah. Begitu ya? Ya. Namun saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Dwi, Kepala Sekolah TK atau Pusro, yang sudah menyediakan tempatnya, borangnya. Ini yang biasanya tidak pernah dipakai, akhirnya sekarang dipakai. Ini yang tidak pernah dipakai, sekarang dipakai. Bermanfaat ternyata, oke? Jadi membawa berkah untuk semuanya, oke? Sebelum acara dimulai, kita melatih konsentrasi semuanya. Akan melatih konsentrasi Bapak Ibu semuanya. Kira-kira Bapak Ibu konsentrasi apa tidak? Yuk, coba tekuk konsentrasi. Gitu ya, itu aja. Tekuk konsentrasi. Karena terdiri konsentrasi. Coba tekuk konsentrasi. Ya, konsentrasi ya. Ya, konsentrasi terdiri dari beberapa kata. Ya, berarti yang tidak konsentrasi gaulasi. Ya, yang tidak konsentrasi berarti gaulasi tadi. Sekarang kita juga angkat tangannya, silakan ke atas. Ke atas. Saya bilang ke atas ke mana? Ke atas loh. Saya bilang ke atas. Ya, ternyata masih ada yang tidak konsentrasi. Ya, saya bilang ke atas. Silakan angkat tangannya ke atas. Ya, ternyata sudah mulai konsentrasi. Ya, ke atas. Sekarang coba diputar-putar. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Ya, putar lagi. Putar. Semakin kencang. Dan silakan pegang dagu. Silahkan pegang dagu, ternyata pegangnya apa? Kepala. Ulangi lagi, putar. Silahkan putar. Pegang perut. Ya, sudah betul. Putar lagi. Sudah mulai. Putar lagi, silahkan pegang pipi. Iya, terima kasih, luar biasa. Ternyata dari sini ada beberapa yang keliru tadi. Ternyata ini tidak apa-apa, ya? Karena memang gaya belajar kita itu berbeda-beda, ya. Gaya belajar sama juga seperti anak-anak. Gaya belajar anak-anak juga berbeda-beda, yaitu bisa secara auditory, mendengar. Jadi mendengar apa yang dibicarakan langsung, efeknya langsung dimegang. Kalau saya tadi bilang dagu, ada langsung megang dagu, karena memang gaya belajarnya adalah auditory. Nah, itu adalah, dan kebanyakan masyarakat Indonesia itu adalah 50% gaya belajarnya adalah mendengar. Ya. Selanjutnya, kalau gaya belajarnya visual tadi seperti saya di sini seperti ini, angkat tangannya ke atas, tapi ada yang seperti ini, itu bisa membedakan adalah gaya belajarnya adalah visual, ya, karena beliaunya melihat apa yang tadi saya contohkan, walaupun contohnya sudah keliru, itu ya, tuh. Terus selanjutnya gaya belajarnya kinestetik, yaitu gaya belajar yang tadi akhirnya pegang kepala, harusnya pegang dagu tapi pegang kepala terus pindah ke sini. Itu adalah gaya belajarnya kinestetik. Jadi tidak ada yang salah karena gaya belajar anak-anak itu masing-masing berbeda. Tepuk tangan semuanya. Iya. Oke, selanjutnya kita akan belajar
pintar di sini nih Bu. Oke, saya cuma menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya sebagai aksi nyata saya melakukan sosialisasi kepada teman-teman semuanya. Ya, sosialisasi sudah kami lakukan di dalam TK, guru TK sini, terus selanjutnya sekarang kepada teman-teman semuanya. Saya harapkan teman-teman dapat melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah. Begitu, guys? Oke, selanjutnya sekarang kita lihat. Kenapa latar belakang? Latar belakang kita adalah ibu-ibu masih ingat Imam Sangkulogo, Imam Iwang Karso, Berbudi Budaya. Ada yang masih ingat? Coba tunjuk tangan. Yuk, apa artinya? Yuk, ingat Sangkulogo, Imam Iwang Karso, Berbudi Budaya. Padahal itu menjadi simbol yang besar. Tapi ternyata ingat nggak? Iya betul. Betul. Nah betul. Itu adalah pembelajaran merdeka. Pembelajaran merdeka yang dapat internalisasi semboyan Imam Sangkulogo, Imam Iwang Karso, Berbudi Budaya. Itu adalah menjadi semboyan kita yaitu Berbudi Handayani yang sekarang menjadi logo ya, logo kementerian. Ya. Selanjutnya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya yaitu menuju profil pelajar Pancasila. Ibu tahu apa itu profil pelajar Pancasila? Belum tahu, ya? Sudah ada yang tahu belum? Belum, ya. Nanti akan saya sampaikan juga apa itu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, persamaan situasi pendidikan sekarang dan dulu itu menjadi berbeda. Dulu seperti Bupur, mungkin usia Bupur dulu dengan sekarang berbeda ya Bupur? Ya berbeda. Berbeda sekali. Jadi itulah yang menjadi latar belakang kenapa ada pemerintah itu mengadakan guru penggerak. Begitu ya? Tuh. Dan juga selanjutnya sekarang kita melihat fakta menarik Ki Hajar Dewantara. Nah, kita coba pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara. Ternyata beliau itu menjadi bapak filosofi pendidikan yang luar biasa dan patut kita contoh. Ya, itu beliau mengatakan bahwa kita pendidik itu ibarat petani. Kita itu seperti petani yang menanam padi. Tergantung padinya itu kita rawat seperti apa? Apakah kita merawatnya dengan baik atau tidak benar? Sama juga seperti kepada anak-anak kita. Kita merawatnya baik atau tidak baik itu adalah tergantung kita sebagai seorang pendidik. Begitu juga dengan petani. Begitu ya Bu? Ya. Selanjutnya adalah sistem tata surya, di mana murid itu digambarkan sebagai planet yang mengorbit matahari, simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda. Anak-anak itu masing-masing punya keunikan dan keunikan sendiri-sendiri. Apakah walaupun anak kembar identik itu ternyata berbeda? Betul tidak? Betul ya. Jadi walaupun kembar identik ternyata punya keunikan tersendiri-sendiri. Gitu ya. Selanjutnya pendidikan adalah dasar budaya. Pendidikan yang kita lakukan hendaknya juga menjunjung tinggi memperhatikan budi pekerti tentang olah rasa, olah cipta, olah karsa dan olahraga. Semua untuk menajamkan pikiran, menghaluskan perasaan, memperkuat kemauan dan menyehatkan badan. Selanjutnya fakta menarik berikutnya adalah menghamba kepada anak, yaitu merancang pembelajaran yang efektif bagi peserta didik sehingga memudahkan menyerap materi pelajaran sehingga meningkatkan kemandirian peserta didik yang berpusat kepada murid. Selanjutnya adalah memfasilitasi anak sesuai dengan keunikan masing-masing tadi agar mereka yang mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya.
Terus berikutnya adalah menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang itu berbeda. Ya, jadi kita harus menuntun adalah sesuai kodrat anak. Kalau zamannya sekarang kita tidak harus kembali ke masa lalu, tapi kita ke masa depan. Begitu ya? Selanjutnya adalah lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan harus diciptakan. Nah, sekarang nih yang tadi ditanyakan. Profil pelajar Pancasila, ternyata ada 6 profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah. Ya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Kita sebagai guru sekarang itu harus bisa mengajak anak-anak kita untuk satu, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah mandiri. Itu banyak sekali nih, mandiri kegiatannya apa saja, mengajak apa itu banyak sekali. Terus bergotong royong, terus berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi besok tujuan pendidikan adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya sekarang. Nah, sekarang saya di sini adalah sebagai guru penggerak dan saya mengalami proses belajar yang ini sudah sampai ke titik adalah 3 bulan, sekitar 3 bulan. Kami akan lokakada besok di bulan ketiga itu di Hotel dan itu bersama dari kepala sekolah. Memang kepala sekolah itu harus berkolaborasi dengan guru penggerak sebagai pemimpin saya. Beliau adalah kepala sekolah sebagai pemimpin harus berkolaborasi dengan saya untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi bagi ibu-ibu yang besok ingin mengikuti guru penggerak, silahkan. Itu ternyata efeknya luar biasa. Bukan menjadi kita itu istilahnya bagaimana gitu, istilahnya gaweannya banyak, tidak, tapi ternyata membuat kita pintar. Itu saja. Dulu saya berangan-angan bahwa saya itu mengikuti guru penggerak, tidak tahu tujuannya apa, tidak tahu motivasi apa, tapi ternyata setelah saya mengikuti, saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa di situ. Itu ya. Jadi peran saya sebagai guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, dan mendorong kolaborasi antar guru mewujudkan kepemimpinan murid. Itu sebagai peran guru penggerak. Ya, jadi sekarang saya berperan sebagai nomor 3 menjadi coach bagi guru lain dan juga saya sekarang menggerakkan komunitas praktisi. Begitu nggih? Jadi saya sedang berperan di sini sebagai guru penggerak. Selanjutnya sekarang adalah walaupun saya berperan sebagai guru penggerak, saya juga harus mempunyai nilai-nilai. Nilai-nilai itu yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpusat pada murid. Saya harus mempunyai nilai seperti itu. Nanti apakah nilai itu sudah menjadi saya, itu harus dibuktikan bahwa saya sebagai guru penggerak harus mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpusat pada murid. Selanjutnya sekarang adalah visi. Kira-kira saya tanya kepada ibu. Kira-kira ibu nek jadi guru visinya apa kepada murid ya? Visinya apa? Visinya. Sekarang visinya kepada lingkungan sekolah dulu. Nomor 1. Kira-kira lingkungan sekolah apa yang ingin ibu ciptakan supaya anak-anak itu senang? Nyaman. Kira-kira lingkungannya bagaimana? Yang nyaman, betul. Menyenangkan. Aman. Terus. Sekarang itu lingkungan aman, nyaman, menyenangkan. Itu pasti visinya kita. Sekarang kepada anak. Kira-kira anaknya itu harus bagaimana? Setelah keluar dari TK punya visi apa? Cerdas, tampil, betul, mandiri, berbudaya. Nah itu. Nah termasuk salah
satunya adalah berbudaya tadi. Nah, bagaimana caranya kita menanamkan kepada anak itu menjadi anak yang berbudaya dan berakhlak mulia maupun menjadi anak yang cerdas? Itu adalah kita sebagai mentor di sini, sebagai coach di sekolah, bagaimana bisa mewujudkan visi dan misi itu. Begitu ya? Visinya bisa mengeksplorasi lingkungan belajar yang bermakna dan berpihak pada murid. Itu harus ditumbuhkan bagaimana mewujudkan dengan sebuah pendekatan perubahan. Selanjutnya, menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid sepertinya sudah menjadi hal yang diinginkan semua pihak. Maka, sebagai pemimpin sekolah, hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Budaya sekolah berarti merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Untuk Indonesia Raya. Silakan duduk tidak berdekatan, agak geser ke sana, tidak berdekatan, yuk agak berjarak Mas Daniel sana, Mas Saka ke sana, agak ke sana, nah sudah. Waalaikumsalam. Yuk Mas Raka boleh bantu-bantu. Terima kasih anak ganteng sudah bantu-bantu. Biar kelasnya rapi dan bersih kembali. Akhirnya kelasnya bersih kembali. Hore. Ayo, sudah di bel, saatnya masuk kelas. Silahkan selesaikan mainnya. Yuk, kita belajar dulu di kelas. Pertanyaan utama, kira-kira saya itu ingin apa di sekolah saya? Bagaimana saya menciptakan strategi pembelajaran agar pembelajaran itu menyenangkan, dan keterampilan apa yang saya punyai, dan ambil pelajaran yang dulu saya harus apa, seperti itu nggih. Itu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi saya. Apabila sudah melakukan strategi seperti ini, strategi merancang pembelajaran yang berpusat pada murid saya besok akan seperti apa, itu adalah gali mimpi. Terus akhirnya kita menjabarkan rencana ke depan kita bagaimana, apa yang harus strategi yang kita lakukan,
selanjutnya atur eksekusi. Atur eksekusi kita juga akan bisa mendorong kolaborasi dengan teman sejawat kita. Apakah kita sudah melakukan kegiatan dengan gali mimpi tadi dengan membangun strategi tadi, gitu nggih? Nah, selanjutnya sekarang ini adalah Bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantoro. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik yang perlu diingat, pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, sekarang saya tanya, budaya positif yang di sekolah apa? Sekarang kita refleksi dulu. Apa yang sudah kita lakukan untuk membentuk budaya positif di sekolah? Kita sudah berbuat apa untuk murid kita? Kita sudah berbuat apa untuk sekolah kita? Sekarang apa yang sudah kita lakukan untuk membentuk budaya positif di sekolah? Kira-kira apa yang sudah kita lakukan, Bu? Belum? Mengucap salam, betul. Ya, bahasa Jawa. Lanjut. Ya, betul. Apa lagi? Bisa meminta maaf, ya, meminta maaf. Oke, mengucapkan terima kasih. Nah, itu adalah salah satu budaya. Beberapa budaya positif yang ada di sekolah, ya. Sekarang, nah, budaya positif itu yang sudah kita bentuk pada murid. Nah, kita murid pasti pada dalam budaya positif itu pasti ada murid yang melakukan kesalahan. Iya, betul tidak, Bu? Nah, ada yang melanggar. Nah, bagaimana caranya kita membangun kebiasaan kebudayaan positif itu supaya anak bisa menanamkan nilai-nilai itu menjadi motivasi intrinsik dalam diri anak, bahwa kesadaran sendiri. Nilai-nilai itu seperti ibu berangkat ke sekolah. Ibu berangkat sekolah tidak terlambat. Kira-kira apakah ibu ingin mendapatkan penghargaan? Tidak. Apakah ibu ingin mendapatkan pujian? Ingin mendapatkan pujian? Tidak, ya. Jadi itulah yang mendasari motivasi intrinsik ibu. Saya harus berangkat sekolah tepat waktu karena saya mungkin ingin anak-anak saya sebelum anak-anak tiba saya sudah datang. Itu adalah motivasi intrinsik. Dan ternyata motivasi intrinsik itu juga harus kita tanamkan kepada anak. Nah, sekarang selanjutnya adalah eksplorasi konsep, yaitu perubahan paradigma. Nah, sekarang perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Sekarang kita coba kepada Bu Yuni dan Bu Pri. Coba Bu Yuni silahkan mengepalkan tangannya. Ya, Bu Yuni mengepalkan tangannya dan Bu Supri sekarang coba merayu Bu Yuni supaya Bu Yuni itu membuka kepala tangannya. Coba sih. Coba bagaimana merayunya? Silakan. Merayunya bagaimana supaya akhirnya kebuka. Nah, terbuka itu karena dia apa? Bu Pri mau menawarkan apa? Nah, kira-kira itu motivasi bagaimana, Bu? X, ya, motivasi eksternal, motivasi yang karena ada dorongan dari luar. Nah, padahal kita sebagai guru paling tidak harus bisa menciptakan motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya sekarang, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Sekarang saya tanya, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa nggak kira-kira? Bu Pur mengontrol Pak Ian, kira-kira bisa tidak? Bu Pur mengontrol Pak Ian, kira-kira bisa tidak? Hah? Nggak bisa nggak? Nah, sama juga kepada anak kita. Bisakah kita mengontrol anak? Mengontrol anak
begitu ya. Nah, terus istilahnya stimulus respon lawan teori kontrol itu adalah dulu kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi belum tentu di teori kontrol itu karena kita di teori kontrol berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Pandangan Pak Ian, visi misi Pak Ian dengan bubur mungkin dalam hal belajar anak sama mungkin tapi pandangannya Pak Ian dengan bubur mungkin berbeda karena mungkin dalam hal luar bubur mungkin PNS gitu Pak Ian tidak, pasti akan berbeda pandangannya, betul tidak? Betul begitu jadi kita selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon, tapi di teori kontrol semua perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi tidak ada perilaku yang salah, tapi setiap perilaku itu mempunyai tujuan. Betul ya? Nah, jadi kita kan begitu mudah menyalahkan anak. Sering begitu ya, sekiranya begitu. Padahal perilaku anak itu adalah mempunyai tujuan. Sekarang orang lain bisa mengontrol saya stimulus respon. Padahal tadi kontrol hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Kita yang bisa mengontrol diri saya. Misalnya di sini ada HP. Terus kira-kira HP itu kesempatan ini HP tak ambil. Nah, kita pasti akan merasa seperti itu, Ibu. Iya enggak? Mungkin akan terpikirkan oleh kita ingin mengambil HP-nya atau saya. Nah, begitu. Tapi dengan nilai-nilai yang kita tanamkan di sini, apakah kita akan mengambil HP-nya tersebut? Kira-kira bagaimana? Nah, nilai-nilai inilah, teori kontrol inilah yang kita tanamkan kepada anak. Jadi istilahnya nilai kebahagiaan bahwa ini HP-nya boleh kita ambil, tapi nanti dikembalikan lagi kepada yang punya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus dulu stimulus respon itu ada model berpikir menang kalah, teori kontrol model berpikir menang dan menang. Selanjutnya. Sekarang saya tanya Bu, apa makna disiplin? Disiplin apa Ibu tahunya apa? Disiplin tentang waktu? Apakah hanya tentang waktu? Tidak. Disiplin berarti membuat orang itu menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, biasanya kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya begitu, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, sekarang ini yang tadi 3 motivasi perilaku manusia. Tadi 1 yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya seperti kita itu ke sekolah tidak terlambat. Nah, tapi nanti saya kalau terlambat ke sekolah itu nanti sama kepala sekolah nanti saya dianggap melanggar dan nanti tidak diabsenkan. Nah, itu berarti datang ke sekolah itu tidak terlambat berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, sekarang terus aku berangkat sekolah aja pagi-pagi kasih biar dapat pujian dari kepala sekolah. Itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu adalah motivasi eksternal. Oke? Nah, sekarang motivasi eksternal, motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi, Ibu misalnya tadi terlambat, Ibu menjadi tidak terlambat karena memang benar-benar
dimaksud keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ya, bila kita mengendarai roda 2, kira-kira itu hukuman, penghargaan atau keyakinan, Bu? Kita menggunakan helm. Keyakinan bahwa supaya apa? Supaya selamat. Nah, selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Kira-kira keyakinan atau hukuman atau penghargaan? Keyakinan supaya untuk akan menanamkan nilai apa? Nilai keselamatan. Terus juga kesehatan sama. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira keyakinan, hukuman atau penghargaan? Nah, keyakinan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ternyata ekosistem budaya positif itu akan menciptakan lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan kelas tadi, peraturan sekolah atau kelas yang disepakati akhirnya menimbulkan keyakinan kelas, akhirnya menciptakan lingkungan positif, dan akhirnya menjadi budaya positif di lingkungan sekolah tersebut. Itu adalah satu ekosistem, jadi harus saling berkait. Kalau salah satu menciptakan budaya positif, peraturan kelas dan keyakinan kelas, akhirnya paling tidak semua harus berkolaborasi untuk bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Ini juga bisa dilaksanakan kepada anak-anak, Ibu. Ini bisa dilaksanakan kepada anak-anak dalam kesepakatan kelas. Misalnya ada anak yang melanggar tadi, kita membuat kesepakatan bersama anak bisa melalui gambar, ya. Misalnya ada mainan, kira-kira anak-anak itu kesepakatannya apabila selesai bermain harus apa, Bu? Nah, harus membereskan atau mengembalikan mainan ke tempatnya. Itu ternyata bisa dibangun kesepakatan kepada anak. Dan apabila anak melanggar, nanti kita akan melakukan restitusi. Namanya segitiga restitusi. Nah, gitu ya. Ini adalah kesepakatan kelas yang dibuat bersama anak. Nanti anak bisa menggambarkan. Sekarang saya tanya dulu. Nah, ini adalah ada peraturan. Sekarang ditanya adalah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju apa, Bu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tuh, kira-kira keyakinan kelas apa atau nilai kebajikan apa yang dituju? Ini setiap hari loh, Bu. Selalu kembalikan buku ke tanggung jawab. Sekarang dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa, Bu? Sayang itu berarti apa? Nah, betul, itu bisa dengan caranya yaitu sikap menghormati orang lain. Sekarang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, terus apalagi tertib, apalagi berkomitmen. Oke, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira dilarang melakukan kekerasan. Saya ajak berpikir, Bu, biar kita itu bisa, ternyata kalau kita kebiasaan untuk berpikir itu ternyata menambah umur kita. Ya, supaya apa? Otak kita itu bekerja dengan baik. Itu jadi saya juga mengajak seperti itu kepada ibu-ibu semuanya. Agar saya tidak hanya berbicara di sini sendiri, saya mengajak ibu-ibu sekarang coba di dalam melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa? Ayo.
saling menyayangi, apalagi kira-kira apalagi yuk, keselamatan atau menghormati orang lain, ya itu bisa. Terus dilarang menggunakan narkoba, itu juga adalah betul. Bergantian atau menunggu giliran, kesabaran. Terus apa lagi? Menghormati orang lain. Menggunakan masker, keselamatan, misalnya betul. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Ya di sini ada jawabannya. Nah, siapa yang tadi benar semuanya? Saya sendiri ya, karena saya punya kepean. Selanjutnya, sekarang tindakan guru. Sekarang tindakan guru ini hukuman, sanksi atau konsekuensi. Sekarang jawabannya adalah, pertanyaannya adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira itu sanksi atau hukuman? Hukuman, ya. Sanksi atau hukuman? Sanksi. Hukuman. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, jadi sudah tahu ya perbedaannya sanksi dan hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, sanksi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, sanksi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian, kira-kira sanksi apa hukuman tadi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tidak juga Bu, coba dibaca lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sanksi ya, gitu ya. Jadi sudah tahu ya hukumannya dan sanksinya. Jadi itulah yang dibangun kesepakatan bersama anak-anak juga seperti itu ya. Nah sekarang, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau sanksi itu sesuatu harus terjadi, membuat anak memang merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan. Ternyata ini mendorong anak untuk dapat mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Itu sanksi sebentar saja, jangkanya pendek, tapi dampaknya itu karena anak mendorong anak untuk dapat mempunyai konsep diri yang baik. Nah sekarang lanjut adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Sekarang apakah kita sudah menjadikan diri kita itu menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang benar? Kita coba refleksi diri sebagai penghukum. 5 posisi kontrol itu: 1 sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, sekarang saya akan coba ajak ibu-ibu untuk mengajak anak-anak untuk ini ya. Di sini ada guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kita bertindak sebagai penghukum. Awas, kamu
tidak melakukannya. Awas loh, kamu tidak melakukannya. Ternyata nadanya juga harus, nadanya itu penghukum itu berbeda dengan nada yang kita sebagai manajer. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah. Selalu sekali mengatakannya, ibu stres. Itu ternyata membuat anak membuat orang merasa bersalah. Anak menjadi gagal itu. Selanjutnya sebagai teman. 5 posisi kontrol berikutnya adalah sebagai teman. Ayolah, lakukan demi aku. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu kamu seperti apa? Begitu ya? Itu sebagai teman. Terus sebagai pemantau, apa peraturannya? Terus lanjutkan sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah ini 5 posisi kontrol yang terbaik itu adalah kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman. Tapi bisa kadang kita bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, ataupun bisa sebagai manajer. Terkadang kita lalai, kita menjadi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Ya, padahal posisi yang terbaik adalah sebagai manajer. Nah, dampak manajer itu apabila pertanyaannya itu, guru berkata itu dapat mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaikinya. Nah, sekarang coba sekarang Bu Ida sama Bu Giyanti. Nah, sekarang Bu Ida sama Bu Giyanti coba. Bu Ida melakukan pada saat kegiatan yaitu bermain bola. Ternyata Bu Ida itu menendang bola dan mengenai kaca jendela dan pecah. Sebagai guru Bu Giyanti, itu kira-kira Bu Giyanti itu melakukan apa kepada Bu Ida? Nah, terus hati-hati, terus apa lagi? Besok lagi jangan diulangi lagi. Nah, kira-kira terus Bu Ida mendengar seperti itu, kira-kira Bu Ida bagaimana? Iya betul, dulu saya minta maaf karena tadi saya nggak sengaja. Dan besok saya akan lebih berhati-hati lagi. Nah, terus mungkin begitu nggih. Nah, sekarang dari kegiatan itu ya dari kegiatan itu ternyata Bu Giyanti itu sudah melakukan restitusi. Nah, sudah melakukan restitusi. Hanya pada saat itu Bu Ida itu sebagai yang tadi merasa bersalah, melakukan kesalahan tadi, Bu Ida itu harus bertindak bagaimana caranya Bu Ida untuk memperbaiki kesalahannya itu. Betul nggih? Itu namanya adalah membangun restitusi. Jadi seperti tadi Bu Giyanti, hati-hati supaya tidak melakukan kesalahan lagi nggih. Nah, terus ini sekarang sampai ke restitusi. Restitusi ternyata membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah mereka berbuat salah. Sebenarnya sudah sering Bu kita lakukan. Itu namanya restitusi. Cuman kita tidak tahu itu restitusi nggih. Ya, kadang kita juga berbuat menyampaikan kepada anak itu membuat orang, "Nak, kamu lagi." Ternyata itu adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah juga. Kamu terus yang melakukan ini. Nah, tuh. Jadi padahal hal itu adalah menjadi tidak baik. Kita posisi sebagai manajer tadi adalah seperti contoh yang Bu Giyanti tadi. Hati-hati, pelan-pelan dengan suara yang halus. Hati-hati nak, besok lain kali tidak bermain di sini. Alangkah baiknya bermain di lapangan. Nah, gitu ya. Terus bagaimana caranya Bu Giyanti, Bu Ida untuk memperbaiki kaca yang pecah tadi? Terus otomatis Bu Giyanti, Bu Ida, besok saya tidak akan minta maaf ya. Minta maaf, saya tidak akan melakukannya lagi.
Itu nggih, itu sebenarnya sudah sering Bu kita lakukan. Itu namanya restitusi, ya. Bagaimana perilaku itu untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, sekarang ini adalah segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati di dalam kelas? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu ya. Terus menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Artinya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, sekarang menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa hati-hati. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Oh, begitu ya? Itu menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita yaitu kebutuhan untuk hidup, kebutuhan untuk senang. Nah, itu banyak sekali kebutuhan. Dan padahal ini ada kata-katanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Nah, itu sekarang adalah ketiganya adalah menanamkan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah pertama itu sebagai langkah pertama, dan dua adalah tingkah laku yang salah itu telah divalidasi sebagai langkah kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Itu mungkin kata-kata yang biasa disampaikan kepada anak. Ya. Sekarang selanjutnya adalah catatan penting. Penting untuk kita menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya? Kebanyakan anak pasti akan mengatakan iya. Iya nggak Bu? Iya. Seperti Bu Ida. Bu Ida saya tanya, Bu Ida kepengen jadi orang apa? Akan hebat. Nah, bagaimana caranya mewujudkan supaya menjadi orang hebat? Nah, harus bekerja keras. Nah, itu kan akhirnya mau kita seperti itu menanamkan kepada anak. Jadi anak itu mempunyai gambaran, ya. Jadi anak itu mempunyai gambaran yang jelas terhadap seperti apa yang mereka inginkan. Pak Ian kepengen jadi orang yang seperti apa? Hah? Sukses ya. Bagaimana caranya supaya menjadi sukses? Nah, belajar. Apakah hanya dengan belajar? Iya, bagaimana bekerja keras juga. Nah, itulah yang kita tanamkan kepada anak, Bu. Jadi, kalau anak bertanya, kamu mau pengen jadi apa besok? Saya jadi polisi. Dan bagaimana caranya? Kita gambarkan kepada anak. Bagaimana nak? Kalau kamu ingin menjadi anak yang jadi polisi yang bagaimana? Otomatis polisi yang sukses. Polisi yang sukses. Kita gambarkan kepada anak bagaimana polisi yang sukses seperti itu. Ya. Nah, guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap pada fokus pada gambaran tersebut. Ya. Jadi
Itulah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak menjadi motivasi intrinsik, bukan motivasi eksternal. Betul ya? Nah, sekarang ini terakhir, urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah yang pasti untuk kepentingan murid. Ya enggak, Bu? Ya. Kepentingannya urgensi dari menciptakan suasana positif di sekolah yang pasti untuk kepentingan murid. Karena membangun suasana positif dapat membantu anak menyerap pemahaman budaya positif di sekolah sehingga bisa diaktualisasikan dalam kehidupan di bermasyarakat. Begitu, Ge? Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, itu ya. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita itu ibarat petani. Apa yang kita tanam akan kita tuai nantinya. Ya, Bu. Jadi kita tanam apa? Tanam padi, hasilnya juga akan padi. Kita tanam jagung, hasilnya juga akan jagung. Apakah jagung itu akan subur ataukah baik hasilnya, itu adalah tergantung dari dari pemeliharaan kita. Bagaimana cara kita memupuknya, cara merawatnya, sama juga begitu dengan anak. Begitu, Ibu. Harapannya budaya positif silahkan diciptakan di sekolah masing-masing agar menjadi budaya yang bisa ditanamkan kepada anak untuk anak itu menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sendiri. Begitu nggak? Ya, tepuk 1, tepuk 2, 3. Nah, kan tidak fokus. Saya kan bilang tepuk 1, kalau tepuk 1 berarti ulangi tepuk 1, tepuk 3, 4. Masih ada yang tepuk. Tepuk 1, 2. Ternyata sudah mulai hilang fokusnya lagi. Saya suruh maju nanti, nggih? Mau nggih? Ya. Ya, oke. Ulangi, tepuk 1, 2. Yo, sudah sembuh. Alhamdulillah, kembali ke ada yang bertanya silakan. Saya memberi kesempatan kepada yang mau bertanya, monggo. Ini saya shooting loh. Yo, monggo mungkin ada yang bertanya? Iya. Nah, selain itu maksudnya pertanyaannya, jadi pertanyaannya. Iya. Misalnya tanyanya apa, Bu? Misalnya sekarang ini kan belajarnya tentang terus gak buat apa kan sebenarnya gitu loh, jadi apa yang begitu loh, bukannya seperti itu. Ya, itu ada yang seperti itu, Bu. Jadi itu tadi fokus pada anak itu melakukan perilaku adalah karena punya tujuan, ya. Bisa jadi kita coba tarik kepada anak dengan gambar. Jadi dia coba, Ibu kalau bertanya, coba sekarang anak ditanya itu dengan cara mendengar dulu dengan audio. Coba sekarang
Jadi bisa mendengar dengan gambar ataupun dengan gerakan. Gitu nggih? Jadi ataupun juga bisa membangun pemahaman kolaborasi dengan orang tua. Ya, apakah memang juga seperti itu di rumah? Gitu nggih? Bisa ditanyakan juga kepada orang tua. Kok ditanya kok selenco gitu. Ditanya selenco, apakah ditanya kepada orang tuanya apakah di rumah juga seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya tadi adalah sudah istilahnya membangun restitusi, tapi mungkin tidak dengan anak, karena anak selenco tadi nggih. Jadi itu dengan cara mengubah gaya belajar anak. Itu salah satu cara mengubah gaya belajar anak. Tadi anak adalah dengan cara mendengar dan ditanya. Coba sekarang dirubah dengan cara kasih gambar, dengan gambar, dengan visual. Jadi ditanya ini buah apa nak? Gitu. Coba ini buah apa? Terus baru kalau anak visual itu dengan gaya visual itu anak akan tanya, oh ini aku pernah makan ini loh bu, pernah makan ini, pernah lihat ini. Akhirnya dia akan bercerita sendiri, biasanya seperti itu bu. Dicoba, gitu nggih bu? Gaya belajar anak itu adalah ada 3. Jadi coba diubah cara belajarnya. Gitu. Hanya kepada anak itu fokus. Memang ini di sini di pembelajaran berikutnya, di materi berikutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ini nanti, ini kan budaya positif. Pembelajaran berikutnya ada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memetakan kesiapan dan kebutuhan murid. Itu memang benar-benar memperhatikan gaya belajar anak, karena setiap anak itu gaya belajarnya berbeda, tidak sama. Seperti tadi tepuk tadi, itu juga gaya belajarnya yang biasanya visual pasti hanya akan melihat saja, ya betul ya, dengan gambar. Tapi dengan gaya belajarnya auditory, dia akan langsung mendengar. Tapi dengan kinestetik juga itu ternyata juga kita mungkin ada yang anaknya aktif sekali, itu mungkin gaya belajarnya adalah kinestetik. Begitu ibu? Ya. Tapi yang pertanyaan berikutnya, itu mungkin jawabannya mungkin ada yang lebih yang bisa menambahkan. Kalau saran saya seperti itu. Kalau saran yang lain monggo ada yang mungkin yang menambahkan? Mungkin menambahkan? Ada lagi? Sudah cukup? Sudah jelas belum bu pemahaman saya maksudnya? Sudah? Coba sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya dulu kepada ibu. Apakah ibu bisa menjawab atau tidak? Sekarang. Oke. Sebelum saya sekarang saya tanya dulu. Kita sebagai posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, saya punya kasus. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun, Anto sering melengkapi menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda sebagai guru, penerapan disiplin manakah yang dapat Anda lakukan untuk kasus Anto? Kira-kira Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di dalam kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring itu mengeluhkan. Nah sekarang coba sekarang bagaimana bila Anda sebagai guru, penerapan disiplin apakah yang dapat Anda lakukan untuk Anto dari kasus tersebut? Coba sekarang Bu Pri, kira-kira sekarang Bu Pri coba. Itu yang hukuman ya?
Ya, kalau sebagai hukuman keyakinan hukuman sebagai tadi kognitif itu sebagai hukum, membuat orang merasa bersalah, terus sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagainya. Yuk, coba sekarang. Kira-kira apa yang akan dilakukan Ibu Prit menghadapi murid yang seperti itu? Misalnya Bu Prit itu bertindak sebagai manajer. Yuk, sih boleh lah pakai pertanyaan ya, kalau bukan kalau Yuk, Bu Prit, kira-kira Bu Prit itu sebagai manajer apa yang harus dilakukan Bu Prit? Yuk. Kalau sebagai manajer itu kan bukan hukuman ya? Ya, bukan. Kalau sebagai manajer dia itu sebagai manajer adalah mengelola dan mampu mengontrol murid. Jadi karena tidak pernah mengikuti daring, maka kita minta datang ke sekolah untuk berdampingan. Oh iya, tuh tadi Bu Yuni. Iya, sebagai manajer saja karena memang kita bertindak paling bagus itu adalah bertindak sebagai manajer. Hah? Iya, Anton. Terus belakangnya begini. Ya. Nah, sekarang ke Bu Dwi, Bu Iin. Tidak beda jauh dari Bu Dwi. Yang pertama tadi juga memberitahu caranya harus dilakukan. Nah, apakah jawaban Bu Dwi, dan Bu Iin sama? Intinya sama, tapi caranya? Iya, itulah caranya berbeda. Ya, itulah yang menjadi sorotan bagi kita. Mungkin caranya itu, jadi caranya bagaimana supaya atau itu sadar dengan sendirinya atau menanamkan nilai-nilai bisa dengan berbagai cara tadi, tapi kita bangun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya. Dan keyakinan kelas itu bisa juga tadi menerapkan sanksi tadi, tapi sanksi itu yang sudah disepakati bersama. Itu keyakinan kelas itu bisa dengan cara mengundang antol. Tadi mengundang antol juga orang tuanya bisa tadi mengundang antol dan orang tuanya untuk berbicara. Itu ya. Dan bisa juga dengan cara mengumpulkan teman sekelasnya untuk membuat kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan kita sebagai pengontrol murid, membimbing murid dalam pembelajaran. Itu ya. Ya itu. Ternyata jawaban satu orang dengan dua orang ternyata tidak sama. Begitu Ibu? Tepuk tangan. Kita diharapkan sebagai manajer. So, adalah yang paling baik kita itu adalah sebagai manajer. Oke, begitu saja kurang lebihnya saya mohon maaf. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya. Berikutnya ada pembelajaran berdiferensiasi dan ternyata luar biasa juga. Saya juga baru tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan sampaikan lagi besok. Mungkin saya akan banyak berbicara di sini. Tidak apa-apa Ibu? Ya, itu sebagai ilmu yang saya bagikan kepada teman-teman. Sedikit ilmu. Ya, jadi teman-teman sudah tahu intinya saya mengikuti kegiatan ini yaitu untuk menciptakan budaya positif di lingkungan
KKB, terutama di sekolah, terus selanjutnya di lingkungan sekitar. Begitu harapan saya semoga bisa membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kita berbicara kepada filosofi KKB, yaitu berpusat kepada murid